Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mencoba menyelesaikan permasalahan program linier dengan menggunakan metode simplex. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, diketahui sebuah toko wangi parfum menjual 3 jenis parfum, yaitu Revlon, Mustika, dan Victoria. Nah, harga jual parfum masing-masing adalah untuk Revlon yaitu sebesar Rp200.000, untuk Mustika Rp170.000, dan Victoria Rp180.000. Untuk membuat 3 jenis parfum tersebut diperlukan campuran bunga. Berikut data untuk membuat parfum produk tersebut. Yang pertama, untuk membuat Revlon membutuhkan 6 mawar merah, 5 mawar putih, dan 4 mawar pink. Untuk membuat Mustika membutuhkan 8 mawar merah, 5 mawar putih, dan 5 mawar pink. Untuk membuat Victoria membutuhkan 10 mawar merah, 5 mawar putih, dan 6 mawar pink. Persediaan bunga mawar merah adalah 240, mawar putih adalah 150, dan mawar pink adalah 200. Di sini kita menentukan pendapatan maksimal toko tersebut. Nah, untuk mempermudah informasi yang kita ketahui, di sini ada tabel yang dapat kalian baca. Ya. Selanjutnya yaitu untuk menjawab permasalahan kali ini kita menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala dengan variabel keputusan. X1 menyatakan banyaknya Revlon yang terjual, X2 menyatakan banyaknya Mustika yang terjual, dan X3 menyatakan banyaknya Victoria yang terjual. Dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 200 X1 tambah 170 X2 tambah 180 X3 dalam bentuk ribuan. Kemudian untuk fungsi kendala, yang pertama 6X1 ditambah 8X2 tambah 10X3 kurang dari sama dengan 240. Fungsi kendala yang kedua 5X1 tambah 5X2 tambah 5X3 kurang dari sama dengan 150. Dan fungsi kendala yang ketiga 4X1 tambah 5X2 tambah 6X3 kurang dari sama dengan 200. Dengan variabel X1, X2, dan X3 lebih dari sama dengan 0. Untuk penyelesaian metode simplex, yang pertama dengan merubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk persamaan baku atau standar yang sebelumnya pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan variabel select. Untuk fungsi Z, fungsi tujuan Z sama dengan 200 X1 tambah 170 X2 tambah 180 X3 tambah 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3. Dan untuk fungsi kendalanya menjadi 6X1 tambah 8X2 tambah 10X3 tambah S1 sama dengan 240. Yang kedua 5X1 tambah 5X2 tambah 5X3 tambah S2 sama dengan 150. Dan yang ketiga 4X1 tambah 5X2 tambah 6X3 tambah S3 sama dengan 200. Ya, setelah kita mengubahnya dalam bentuk baku, nah kita masukkan dalam tabel simplex. Dengan CB-nya ini masih 0, 0, 0. Dengan CJ-nya ini adalah
paling atas ini adalah Z itunya ya. Nilai persamaan dari Z tadi, ini 200, 170, ini 180, dengan S1-nya 0, S2-nya 0, X3-nya 0. Nah, kemudian di sini ada basis, karena belum kita apa-apakan ya, maka kita beri nama S1, S2, dan S3. Nah, kemudian nanti baris paling bawah, ini adalah nilai dari ZJ min CJ. Untuk RHS ini adalah dari nilai sebelah kanan yang sama dengan tadi, dan rasio nanti akan kita hitung bersama-sama. Nah, untuk mencari kolom kunci, kita gunakan dengan ZJ min CJ, di mana ini 6 dikali 0 sama dengan 0, 5 dikali 0 sama dengan 0, 4 dikali 0 sama dengan 0, kemudian kita jumlahkan sama dengan 0, terus dikurangi dengan nilai 200 yang di atas ini. Maka hasilnya minus 200. Kemudian untuk X2-nya, X3, S1, S2, dan S3 itu caranya sama ya, dikalikan dengan CB-nya ini. Maka kita dapatkan ZJ min CJ-nya sama dengan minus 170, terus minus 180, kemudian S1-nya di sini 0, 0, 0. Nah, dan untuk yang di sini, paling bawah dari RHS ini adalah kolom RHS-nya ini dikalikan dengan CB-nya ini, sama dengan 240 dikali 0, 0, 150 dikali 0 sama dengan 0, 200 dikali 0 sama dengan 0, kemudian dijumlahkan, maka ketemunya 0. Nah, dari sini kita cari nilai ZJ min CJ-nya, bilangan non positif terbesar ya, non positif terbesar atau negatif yang paling kecil. Kita dapatkan nilainya adalah minus 200 ya pada kolom X1. Maka kita sebut X1-nya ini adalah kolom pivot. Nah, kemudian setelah mencari kolom pivot, kita juga mencari baris pivotnya. Baris pivotnya ini kita dapatkan dari rasio terkecil ya. Nah, kita nyari rasio terkecilnya ini dengan cara RHS dibagi dengan kolom pivot. RHS misalkan ini 240 dibagi dengan 6 sama dengan 40, 150 dibagi 5 sama dengan 30, 200 dibagi 4 sama dengan 50. Dan kita dapatkan rasio yang paling kecil ini adalah 30 ya, pada baris ke-2. Nah, kita dapatkan kolom pivotnya ini untuk X1 pada kolom pertama ini. Terus untuk baris pivotnya ini adalah baris yang kedua. Nah, setelah itu kita gunakan operasi baris elementer seperti pada yang di Gauss-Jordan itu, untuk mengubah 5 ini menjadi 1 ya. Ya, ini baris kedua dikalikan dengan 1/5. Sama dengan 1, yang X2-nya 5 dikali 1/5 sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan hasil dari baris pivotnya ini, kita cari baris di luar baris pivotnya. Dengan cara minus 6 dikalikan dengan baris kedua, tentunya hasil dari yang baris ini ya, yang operasi pertama tadi, minus 6 dikalikan dengan baris kedua ditambah baris pertama,
Kemudian untuk baris ketiganya kita gunakan minus 4 dikali baris kedua ditambah baris ketiga. Ya, kita dapatkan ya untuk nilainya seperti ini. 0, 2, 4, 1, minus 6/5, 0, 60. Terus yang baris keduanya 1, 1, 1, 0, 1/5, 0, 30. Dan baris ketiganya 0, 1, 2, 0, min 4/5, 1, 80. Oke. Nah, karena tadi kita dapatkan kolom pivotnya ini di X1, maka basisnya kita rubah ya. Tadinya S2 kita rubah jadi X1. Kemudian nilai di atasnya yang 200 ini juga pindah ke sini 200. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini, kita cari lagi nih kolom pivotnya. Seperti cara yang tadi, ini dengan cara ZJ min CJ. Kita ulangi lagi, 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 200 sama dengan 200, 0 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya 200 kan tadi ya. Kemudian 200 dikurangi 200 yang di atas ini, sama dengan hasilnya 0. Nah, kemudian sama caranya seperti tadi, kita dapatkan untuk ZJ min CJ dari X2, X3, S1, S2, S3, yaitu 30, 20, 0, 40, dan 0. Nah, kemudian untuk RHS yang paling bawah sini, atau nilai dari Z ini, kita kalikan 60 dikali 0 sama dengan 0, 30 dikali 200 sama dengan 6.000, 80 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan tanpa dikurangi dengan CJ. Maka kita dapatkan hasilnya 6.000. Nah, kita lihat nih di sini ZJ min CJ-nya di sini sudah positif semua atau tidak ada yang non positif. Maka kita simpulkan persamaan di tabel ini sudah maksimum dengan nilai Z sama dengan 6.000. Dari hasil tabel metode simplex tersebut bisa kita dapatkan X1 sama dengan 30, S1 sama dengan 60, S3 sama dengan 80, dan Z sama dengan 6.000. Maka dapat kita simpulkan bahwa keuntungan maksimum dari penjualan tersebut yaitu Z sama dengan 6 juta dengan menjual sebanyak 30 Revlon. Sekian dari penjelasan kami, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.